Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ahlan wa sahlan, kita berjumpa kembali dalam program belajar bahasa Arab yang menghususkan kepada pembahasan ilmu nahwu dasar beserta kaedah-kaedahnya. Dan untuk pembelajarannya akan dipandu dengan menggunakan kitab Mutammimah Jurumiyah, salah satu kitab referensi untuk mempelajari nahwu tingkat dasar secara ringkas dan menjadi landasan untuk pemula sebelum mempelajari tingkatan ilmu nahwu yang lebih tinggi. Bagi teman-teman yang ingin memiliki kitabnya, teman-teman dapat memesannya melalui via WA atau bisa juga dengan mengklik link di deskripsi video di bawah untuk terhubung langsung ke WA admin. Baik, mari kita mulai saja. Materi video pembelajaran pada episode kali ini, episode yang ke-6, yaitu mengenai bina dan jenis-jenisnya, terutamanya pada kalimah-kalimah isim. Sanian al-bina'u. Jenis yang kedua yaitu bina. Wal bina'u luzumu awakhiril kalimi harokata. Dan bina adalah tetapnya tanda baca harokat pada akhir kata alias tidak terpengaruh oleh adanya amil apapun yang masuk kepadanya. Sehingga bisa dikatakan bina ini adalah lawannya dari i'rab yang bisa berubah pada akhiran lafaznya dikarenakan ada masuknya amil. Nahu haula'i. Contohnya seperti tetapnya harokat kasroh pada lafaz haula'i, mereka ini. Au sukunan, atau tetapnya tanda sukun di akhirannya. Nahu seperti man wakam, lafaz man yang bermakna siapa dan lafaz kam yang bermakna berapa. Pada ketiga lafaz tersebut yang keberadaan harokatnya tetap dan tidak pernah berubah disebut dengan istilah mabni. Jadi dari sini kita akan menjelaskan perbedaan dari definisi bina dan mabni terlebih dahulu. Bina adalah keadaan lafaz ataupun kata yang akhirannya tidak berubah-ubah alias tetap. Sedangkan mabni adalah lafaz yang akhirannya tidak mengalami perubahan alias tetap walaupun ada amil i'rab yang masuk kepadanya. Contohnya seperti pada lafaz man dan lafaz kam yang keadaan di akhiran lafaznya tetap dalam keadaan sukun, di mana keadaan sukun tersebut disebut sebagai bina dan lafaz yang mengalami keadaan tersebut disebut sebagai mabni. Dan setelah memahami perbedaan kedua istilah tadi, kita lanjutkan dengan pembahasan jenis-jenis dari bina. Wa anwa'uhu arba'atun. Dan jenis dari bina ini ada 4. Domun, yaitu domah, wa fathun dan fathah, wa kasrun dan kasroh, wa sukunun dan sukun. Contoh lafaz bina domah seperti pada lafaz haitsu dan mundzu. Pada dua lafaz ini akhirannya akan selalu tetap berharokat domah. Kemudian contoh dari lafaz bina fathah seperti pada lafaz aina dan kaifa. Pada dua lafaz ini akhirannya akan selalu tetap berharokat fathah. Lalu contoh dari lafaz bina kasroh seperti pada lafaz amsi dan haulai. Pada dua lafaz ini akhirannya akan selalu tetap berharokat kasroh.
Dan yang terakhir, contoh dari lafaz bina sukun seperti pada lafaz hal, kam, dan man. Pada ketiga lafaz ini, akhirannya akan selalu tetap berharokat sukun. Al-mu'robu wal mabniyu minal asma'i. Perubahan akhiran lafaz mu'rob dan mabni pada kalimah isim. Wal ismu dorobani. Pada jenis kalimah isim terbagi ke dalam dua jenis. Al-awwal mu'robun wa huwal aslu. Jenis yang pertama yaitu isim mu'rob. Dan jenis isim mu'rob ini adalah asal pondasi pada kalimah isim. Maksudnya, mayoritas kebanyakan lafaz isim berjenis mu'rob atau berubah akhiran lafaznya. Wa huwa ma taghayyara akhiruhu bisababil awamilid dakhilati alaih. Isim mu'rob yaitu isim yang mengalami perubahan pada akhiran lafaznya yang disebabkan oleh masuknya salah satu dari huruf amil. Imma lafzon kazaidin wa amrin, baik yang perubahan akhirannya nampak seperti pada lafaz isim zaidin dan amrin, wa imma takdiron nahu Musa wal fata, atau juga yang tidak nampak perubahan akhiran lafaznya seperti pada lafaz Musa dan al-fata yang bermakna pemuda. Dari sini kita ulangi lagi sekali lagi definisi dari isim mu'rob. Isim mu'rob yaitu isim yang mengalami perubahan pada akhiran lafaznya yang disebabkan oleh masuknya salah satu dari huruf amil atau penyebab dari perubahan akhiran lafaznya tersebut. Dan mayoritas semua lafaz isim yang ada berjenis mu'rob. Kemudian pada jenis contoh mu'rob yang pertama seperti lafaz zaidin dan amrin, yang dimana kedua lafaz tersebut dibaca berakhiran harokat kasroten. Kondisi akhiran kedua lafaz isim tadi bisa jadi disebabkan karena masuknya sebuah amil. Lebih tepatnya yaitu amil yang dapat memajrurkan isim. Seperti contohnya jika diawali oleh salah satu dari huruf jar. Contohnya seperti pada kalimat al-malu li Zaidin. Harta itu milik Zaid. Pada contoh kalimat ini, lafaz Zaid akhirannya dibaca secara majrur dengan tanda berupa harokat kasroten. Hal ini disebabkan karena lafaz Zaid sebelumnya telah dimasuki oleh huruf jar li. Begitu pula dengan contoh kalimat yang berikutnya, marortu bi amrin. Saya bertemu dengan Amar. Pada contoh kalimat ini, lafaz Amar akhirannya dibaca secara majrur dengan tanda berupa harokat kasroten. Hal ini disebabkan karena lafaz Amr sebelumnya telah dimasuki oleh huruf jar bi. Tapi jika lafaz Zaid dan Amr tadi tidaklah dimasuki oleh huruf amil apapun, maka bentukannya kembali ke semula, yaitu berakhiran harokat dhammatain, seperti lafaz Zaidun dan Amrun. Sedangkan pada jenis contoh isim yang mu'rob takdiron seperti lafaz Musa dan al-fata yang bermakna pemuda, seperti yang kita lihat pada contoh kalimat di layar, perubahan akhiran lafaznya tidaklah nampak, yang disebutnya dengan istilah takdiri alias hanya dikira-kirakan. Hal ini disebabkan karena ta'azur yang sering terjadi pada isim-isim maksur. Dan hal ini sudah kita bahas pada pertemuan yang sebelumnya. Dan jika sekiranya teman-teman lupa mengenai materi ini, teman-teman bisa melihat kembali video pada episode yang keempat. Sekarang kita lanjutkan ke jenisnya yang kedua.
wa mabniyun wa huwal far'u. Jenis yang kedua yaitu isim mabni. Dan isim mabni ini adalah termasuk ke dalam cabang. Maksudnya, hanya sedikit sekali isim yang berjenis mabni atau tetap akhiran lafaznya jika dibandingkan dengan isim yang mu'rob. Wa huwa ma la yataghayyaru akhiruhu bisababil awamilid dakhilati alaih. Isim mabni yaitu isim yang tidak berubah akhiran lafaznya walaupun ada huruf amil yang masuk padanya. Kal mutmaroti seperti domair-domair ataupun berbagai kata ganti, wa asma isyarti berbagai isim syarat, wa asma'il istifhami dan berbagai kata tanya, wa asma'il isyarati dan berbagai kata tunjuk, wa asma'il af'ali dan beberapa lafaz isim dan fi'il, wa asma'il mausulati dan beberapa dari kata penghubung. Faminhu ma yubna 'alas sukuni nahu kam. Dan di antara isi mabni ada yang mabninya di atas sukun. Seperti pada lafaz kam yang maknanya adalah berapa. Di mana lafaz kam ini termasuk ke dalam isim istifham, yaitu kata yang digunakan untuk bertanya. Wa minhu ma yubna 'alal fathi ka aina. Dan ada juga isim mabni yang mabninya di atas fathah seperti lafaz aina yang bermakna di mana. Lafaz aina ini juga termasuk ke dalam isim istifham. Wa minhu ma yubna 'alal kasri ka amsi. Ada juga isim yang mabninya di atas kasroh, seperti lafaz amsi yang bermakna kemarin, di mana lafaz amsi ini termasuk ke dalam kata keterangan waktu. Wa minhu ma yubna 'ala dhammi ka haisu. Ada juga isim yang mabninya di atas dhammah, seperti pada lafaz haisu yang maknanya adalah ketika. Wal aslu fil mabni ayyubna 'alas sukuni. Dan asal pondasi dari mabni ini adalah mabni di atas sukun. Artinya, lafaz isim mabni yang ada kebanyakannya selalu mabni berakhiran sukun. Kita ulangi lagi sekali lagi definisi dari isim mabni. Isim mabni yaitu isim yang tidak mengalami perubahan pada akhiran lafaznya, walaupun telah dimasuki oleh salah satu dari huruf amil. Dan lafaz isim mabni ini jumlahnya tidaklah banyak, alias minoritas jika dibandingkan dengan jumlah lafaz isim yang berjenis mu'rob. Kemudian untuk memudahkan beberapa dari contoh lafaz isim yang mabni, kita klasifikasikan seperti berikut. Jenis kelas yang pertama yaitu isim domir muttasil ataupun kata ganti yang bersambung. Contohnya seperti lana, lahu, dan laki. Pada contoh-contoh ini yang bentuknya mabni adalah domir ataupun kata ganti yang bersambung dengan kalimah lain. Jenis klasifikasi yang kedua yaitu isim domir munfasil ataupun kata ganti yang terpisah. Contohnya seperti lafaz ana, anti, dan nahnu. Kemudian jenis klasifikasi yang ketiga yaitu isim syarat. Contoh lafaznya seperti man, ma, dan mata. Lalu jenis klasifikasi yang keempat yaitu isim istifham atau kata yang digunakan untuk bertanya.
Contoh lafaznya seperti hal, kaifa, dan aina. Jenis klasifikasi yang kelima yaitu isim isyarah atau kata yang digunakan untuk tunjuk. Contoh lafaznya seperti hada, hadhihi, dan haulai. Lanjut kepada jenis klasifikasi yang keenam yaitu lafaz isim dan fi'il yang mabni. Contohnya seperti hayyahal, soh, hayhata, syattana. Lalu jenis klasifikasi yang terakhir yang ketujuh yaitu isim mausul atau disebut dengan kata penghubung. Contoh lafaznya seperti alladzi, allati, alladzina. Demikianlah materi pembelajaran dari kitab Mutammimah Jurumiyah pembahasan episode ke-6 mengenai bina dan jenis-jenisnya pada kalimah isim. Kami mohon maaf jika dalam penyampaian video ini terjadi kekeliruan ataupun hal-hal yang tidak berkenan. Dan jika ada materi pembahasan yang terlewati, teman-teman bisa melihat video sebelumnya yang ada di daftar playlist video pembelajaran Mutammimah Jurumiyah pada channel ini. Saya mohon pamit undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.